Di tengah kekacauan dan banyak drama di dunia VTuber, ada seorang VTuber yang paling beda. Kalau kalian sebagai VTuber terkena tuduhan dan drama, apa yang kalian akan lakukan? Klarifikasi? Minta maaf? Hal tersebut sudah biasa. Bagaimana kalau setuju dan malah mengiyakan kalau itu semua adalah fakta? Ya, itu adalah hal yang dilakukan oleh VTuber satu ini, yang bisa dibilang VTuber yang paling gila yang pernah ada. Kenalkan Riroron, seorang VTuber dari agensi Idol Corp yang diterminasi karena suatu hal yang di luar nalar. Apa maksud gue dengan itu? Well, kalian bakal paham setelah membaca surat terminasinya yang dikeluarkan oleh Idol Corp pada 29 November 2023 yang lalu. Pemberitahuan penting mengenai terminasi talent idol Riroron. Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan untuk idol dan talenta kami. Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa terhitung sejak 28 November 2023, kami menghentikan kontrak kami dengan talenta idol proyek star Riroron terkait tindakan Riroron yang menyebabkan terminasi ini. Ditemukan melalui investigasi internal bahwa Riroron telah melanggar kontraknya dan terlibat dalam aktivitas yang berbahaya dan merugikan, baik untuk kesejahteraan sendiri maupun untuk perusahaan. Melalui investigasi kami mendapatkan informasi bahwa Riroron melanggar kontraknya dengan cara berikut. Poin pertama, penyalahgunaan zat terkontrol selama pertunjukan live stream. Poin kedua, meminta sumbangan selama konten live streaming untuk pertemuan offline pribadi. Yang ketiga, bertemu dengan seorang penggemar secara langsung dan menerima hadiah dari penggemar tersebut dengan nilai total ribuan dolar. Lalu poin terakhir adalah menjalin hubungan rahasia dengan anggota tim manajemen idol yang juga telah diberhentikan setelah konfirmasi detail ini. Tindakan-tindakan ini telah melanggar kepercayaan esensial untuk kelanjutan manajemen dan dukungan kami terhadap Riroron, sehingga kami memutuskan untuk menghentikan kontraknya. Dan dengan tulus, meminta maaf atas kekecewaan yang mungkin ditimbulkan oleh pengumuman ini dan menghargai pengertian Anda. Kami akan menutup kanal YouTube Riroron termasuk pembatalan semua keanggotaan pada tanggal 1 Januari 2024. Iya, poin pertama, dia menyalahgunakan obat-obatan untuk pertunjukan live streamnya. Iya kan, gak salah baca. Di stream itu tercantum bahwa jika ada yang donate $250, dia akan meminum silly pill-nya. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu silly pill, itu adalah sleeping pill. Dan kenapa kok si Riroron ini menyebutnya silly pill? Well, katanya karena pil itu membuat dia silly. Ya, what the hell? Jadi dia subaton tapi pakai obat gitu. Lalu di poin kedua dan ketiga ini yang benar-benar gila banget. Dia membuat live stream di mana dia membuat harem yang berisikan fansnya, di mana dia juga menerima hadiah dari fansnya yang mencapai ribuan dolar. Oh, kalian pikir itu aja? Dia juga tidur dengan fansnya. Dia juga melakukan rekrutmen harem di streamnya dan bahkan ada peraturannya juga. Siapkan diri kalian karena kita akan baca satu-satu. Riroron harem rekrutmen. What the hell? Gua nggak kuat sumpah kalau bacanya pakai bahasa Indonesia, jadi mohon maaf, gue bakal pakai bahasa Inggris saja dan gue kasih subtitle plus konteks tambahannya gue bakal pakai bahasa Indonesia lah. Love the Riro. Don't get jealous, but Riro can get jealous. Don't make her jealous. Riro. What the hell? Riro is Mina Aidoru for my Stardust. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu, Stardust itu adalah nama untuk fansnya ya. Be respectful and tactful with Riro. Riro choose if some wish come true or do something mild instead. Nah, ini udah mulai aneh di sini. Dimana dia bilang kalau dia akan menentukan apakah beberapa keinginan akan terwujud dan sesuatu yang lebih ringan. Ya, jadi keinginan apa ini? Yang artinya itu ambigu, tapi kita semua tahu apa. Iya. You must be familiar with not Riroro, and everything is top secret. Lalu di sini juga ada perks-nya, the possibility to meet with Riro and more. Yeah, keuntungan menjadi anggota haremnya adalah berkemungkinan untuk bertemu dengan Riroro dan juga bisa hal lain-lainnya. Yang di sini konteksnya, yeah, bener-bener what the hell. Dan ya, poin terakhir di surat terminasinya adalah dia menjalin hubungan dengan anggota tim manajemen idolnya. Dan katanya itu bukan sembarang anggota tim manajemen, tapi lead manajemennya. Iya, pemimpinnya anjir. Kayak what?
Ini mirip suatu kasus ya. Siapa namanya? Chris Tommy ya, mirip kayak Chris Tommy. Saking gilanya kasus ini tuh sampai banyak yang membandingkan Riro ini dengan game di Streamer Overdose. Dimana kalian bermain sebagai manajer ya, mengurus streamer atau talent kalian, dimana kalian bisa melakukan apa saja di situ dan banyak bad endingnya tentunya dan ini sangat mirip dengan kasus si Riro ini. Sampai ada yang bilang kalau kasus Riro ini membuat seorang Rusia terlihat seperti Dewi jika dibandingkan si Riro ini. Dewi abusive. Dan akhirnya dia diterminasi oleh Eidercorp, dimana itu adalah keputusan yang terbaik lah. Apalagi kasus kayak gini tuh bisa merugikan banget bagi Eidercorp dan bisa menghancurkan perusahaan mereka. Dan itulah akhir cerita dari seorang Rirorot. Tunggu dulu, jika seorang VTuber dari agensi diterminasi, maka apa yang akan terjadi? Mereka bereinkarnasi. Dan sama halnya dengan Riroro, bereinkarnasi juga dia, menjadi Kyoresu. Dengan stream debut yang sangat mengejutkan. Dia mengawali debut streamnya dengan sangat normal, dengan mengenalkan mulai dari modelnya, namanya, dan lain-lain lah. Sampai di sesi di mana dia menjawab semua pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh fans dan orang-orang. Dan gila, ini benar-benar tanpa filter dan beda dari yang lain lah. Gak mungkin ada VTuber lain yang bakal ngejawabnya kayak dia. Oke, kita nonton aja videonya. I know my most loyal fans have been waiting for years for me to answer to their questions, so I decided to use this great opportunity to finally do so. Since I don't have much time today, I'll only answer to the questions I've been getting recently for now. Those questions are a bit weird, but I've been getting them asked so many times lately that I decided I'll answer anyway since you're so eager to know. So let's start! I won't sugarcoat it. Have you ever fucked a manager? No, I've never met any of my former or current managers in person ever. Huh. This is a good one. Do you fuck fans for money? No. If I ever do, it'll be for pleasure. Interesting. Nge-wing anjir. Dia nge-wing gitu loh, kayak nyarkas gitu loh. Dia bilang enggak tapi aslinya iya gitu kan. Interesting. Okay, so is the Harem project still on? There is no harem project, though I mentioned it once when I was tripping on meds all high and delusional. Understood. What kind of meds do you take? Currently, I only take my antidepressants. However, I used to take anxiolytics that I got prescribed by my doctor and sleeping pills with the same active substance. Have you ever been in rehabilitation for drug abuse? I haven't. It might be hard to believe, but I'd never been medically addicted to any substance. So that's how it is. Let me ask you this. Have you ever accepted gifts from fans? Yes, I always had and I have always been vocal about it. In fact, I have a Throne account. Absolute shameless plug. Have you ever lied or hidden something big from your employers before? No, actually, I've always been upfront and honest about my actions without even waiting to get asked for it. Unfortunately, with time I learned that oversharing and trusting blindly is a mistake. Interesting. You say that, but then why are there so many weird rumors about you? I wonder. Could be a silly guess, but maybe someone posted a public message that was worded in a misleading way that caused public harassment and made people create crazy theories about me? But that's just my crazy theory. That sounds crazy. Here's the big one. Why don't you sue? Suing? Not worth it. Realistically, there are cases when suing some entity would be too expensive and mentally taxing to do, especially when that entity relied on people's interpretation and got their ass covered legally. I decided that I want to focus on myself instead of fighting for just a glimpse of internet justice. I don't believe what you're saying. You're making it up to appeal to people. I need proof! Well, go fuck yourself then. I'm not getting a gynecologist appointment to prove who I did fuck and who I did not. Okay, but I still need you to answer to a question. We don't have all day, buddy. Maybe next time. Setelah sesi tanya jawabnya yang tadi, ada juga yang lebih mengejutkan lagi. Dia reveal karakter 3D-nya. Lah, bukannya itu udah biasa ya, Bang? Eits, tunggu dulu. Maksud gue bener-bener 3D. Tiba-tiba dia face reveal yang ngebuat penontonnya kaget lah. Kan mana ngomongnya nggak difilter lagi. Transform once again!
And this is my third model. What do you think about the animation? Damn. And I even have hand tracking. Wow. Wow. And I know some of you haters will say, no, that is not a VTuber model. You can't be a VTuber if you show your real face. You're just a 3D whore. But my honest reaction to that opinion would be, fuck you, cry louder. And back. Ya ini gila, bener-bener bold banget lah ya. Dan oh ya, sebenarnya dia sebelum debut ini juga banyak buat cover lagu yang bener-bener kayak Gura sebelum masuk Hololive lah. Jadi kayak Senzawa lah gitu kan, video musiknya dulu. Dan iya, ini VTuber yang bener-bener bold banget dan bener-bener seru banget sih debutnya. Dan apakah gue mendukung perilaku VTuber yang kayak gini? Well, not really. Tapi ya, terminasi dan tuduhan yang ada dan cara dia menanggapinya benar-benar menarik menurut gue. Beda banget dari VTuber lain yang mencoba menangkis gitu kan, tapi dia malah iya gitu. Ya, Hyoresu, seorang VTuber yang benar-benar beda dari yang lain dan VTuber yang menurut gue paling gila. Kalau kalian mau tahu channelnya, ya seperti biasa ada di kanan atas, kiri atas, gue nggak tahu, atau mungkin di deskripsi. Jadi, ya. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe. Ini video terbaru gue dan yang direkomendasikan YouTube untuk kalian. Bye.